Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar nih? Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang terpilih. Karena hari ini ganjil genap Bapak Ibu. Jadi kalau mobilnya nggak ganjil nggak bisa datang ya. Tapi saya percaya juga kita semua adalah orang-orang terpilih dalam Tuhan. Nah hari ini saya dapat kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Pastor Don, Pastor Jessica, dan juga Victa dan keluarga ICC IFGF. Saya merasa saya ini seperti diundang khotbah setahun sekali, karena tahun kemarin satu kali, tahun ini satu kali juga. Dan kalau pastor-pastor yang lain mau khotbah itu bawa plus one-nya ya. Oh ini istri saya, ini suami saya. Oh saya juga bawa plus one saya ya Bapak Ibu. Ini mama saya. Angkat tangan mam, ya itu mama saya yang sangat cute duduk di depan. Jadi hari ini saya mau membagikan suatu hal yang simple, yang mudah-mudahan praktikal juga buat kita semua. Karena saya merasa kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk mencoba mengerti sesuatu yang terlalu rumit, kita lupa untuk melakukannya dalam hidup kita. Jadi pesan hari ini saya namakan Where Are We With God? Atau seberapa jauh kita melangkah bersama Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya dan Mama melakukan cek kesehatan. Bapak Ibu ada yang sering cek kesehatan rutin setahun sekali? Angkat tangan. Ya, 1, 2, 3, ya ketahuan ya mana yang udah 40 plus, 30 plus, dan yang masih belum gitu. Waktu kita umur 20-an, kita check up-nya itu check up dompet Bapak Ibu. Ada isinya enggak gitu. Tapi kalau udah 30, 40 plus, ceknya itu cek kesehatan. Ada bintangnya apa enggak di laporannya itu. Nah, jadi saya sama Mama juga cek kesehatan. Dan saya di sini bukan mau ngasih tahu Bapak Ibu hasilnya, tapi saya jadi berpikir gitu ya. Kita sering banget cek kesehatan fisik kita, tapi seberapa sering kita cek kesehatan spiritual kita. Jadi pesan saya hari ini tuh saya cuma mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk merefleksikan diri ya. Kita lihat kembali ke dalam diri kita, seberapa jauh kita melangkah bersama Tuhan, seberapa sehat kita di dalam Tuhan. Gitu. Nah, jadi yang pertama saya mau bagikan ini dalam sebuah kerangka berpikir atau sesuatu yang simple. Saya namakan 3C. Yang pertama adalah kita cek dari connection atau koneksi atau hubungan kita sama Tuhan. Nah, ini kejadian baru tadi pagi ya Bapak Ibu. Saya tadi pagi kan saya tinggal di Nusa Dua. Jadi karena ada pembatasan jalan, saya harus berangkat dari rumah jam 6:30 pagi. Dan saya sama Mama di mana lagi nyari breakfast pagi-pagi kalau enggak di McD. Saat saya ada di McD sama Mama, ada nih bule di depan saya. Pegang-pegangan tangan, peluk-pelukan. Dari kita bayar sampai kita keluar McD, mereka masih tetap sama. Sebagai orang Indonesia ya, yang punya kultur timur, tentu saja kita akan merasa segan ya kalau ada orang yang PDA atau public display of affection gitu ya, pegang-pegangan atau peluk-pelukan. Tapi saya mulai berpikir lagi nih, kenapa mereka melakukan itu? Saya diingatkan kembali, daripada saya ngomel-ngomel ya, pagi-pagi udah begitu. Nah, mendingan saya refleksi diri gitu. Saya pikir berarti memang manusia itu diciptakan dengan sebuah kebutuhan untuk selalu merasa terhubung. Baik itu terhubung dengan orang lain maupun terhubung dengan Tuhan. Jadi saya melihat kejadian itu sebagai suatu reminder nih, bahwa memang itu adalah suatu hal yang sangat manusiawi. Dan kalau kita lihat di Alkitab, kita lihat bahwa di awal penciptaan dari Kejadian 2 pasal 15-18, dari Kejadian 1, 2, 3 itu kan awal penciptaan manusia di Taman Eden sampai manusia diusir ya, Bapak Ibu yang mungkin belum lupa Alkitabnya atau apa. Tapi saya mau pinpoint atau menggarisbawahi yang ayat ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu di Kejadian 3, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah mereka dan istrinya itu terhadap Tuhan. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, dalam dua
petikan ayat ini, saya mau berbagi apa yang saya dapatkan juga ya, bahwa di awal penciptaan, di Taman Eden itu kan hadirat Tuhan. Taman Firdaus itu hadirat Tuhan. Di situ ada hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak ada batasannya. Jadi kalau sekarang kita mau terhubung dengan Tuhan, kita harus melalui Tuhan Yesus sebagai medium kita untuk terhubung dengan Tuhan. Maka zaman dulu nih, zaman Adam dan Hawa, mereka itu sangat bebas untuk, kalau istilahnya kalau kita menjangkaukan tangan aja, itu udah ada Tuhan di situ. Karena mereka berada dalam hadirat Tuhan. Di 2 ayat ini biasanya sering dikutip, tidaklah manusia itu baik, harus ada penolong. Banyak orang mengutip itu untuk ayat menikah gitu ya. Untuk marriage, untuk pasangan hidup. Tapi esensinya menurut saya itu adalah esensinya koneksi atau hubungan. Bahwa Tuhan menciptakan manusia sejatinya adalah kita itu harus selalu terhubung dengan Dia. Dan Tuhan memberikan pasangan, kayak Adam diberikan Hawa, itu supaya mereka juga memiliki hubungan. Ada orang yang bisa mereka berbagi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka berbagi kehidupan dalam menjalani hidup mereka. Jadi di awal-awalnya ini, hubungan yang langsung tanpa medium waktu di Taman Eden ini. Pertanyaannya adalah, kita yang sekarang ini, apakah kita sudah terhubung dengan Tuhan? Bapak Ibu di sini punya handphone ya, ini saya lihat semua bawa Alkitab, bacanya dari handphone, saya juga. Kalau handphone kita baterainya 5%, apa yang akan dilakukan? Kita charging dong. Charging itu adalah kita menggunakan kabel, atau sekarang ya yang genset gitu. Taruh aja Mbak Natali, iya bisa. Tapi pada dasarnya kita pakai kabel terus kita colokkan ke pusat daya listrik. Kita konekkan ke pusat daya listriknya. Sama seperti kita manusia ini. Manusia ini juga kita sebagai handphone itu, kita harus selalu dikonekkan ke pusat daya listrik kita supaya kita bisa nyala. Jadi kita sebagai manusia pengikut Tuhan memang diciptakan untuk selalu terhubung dengan Dia. Karena tanpa Dia kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Dia kita nggak punya baterai untuk bisa jalan. Nah, di Yohanes 14 ayat 6, mungkin kita bisa baca bersama-sama ya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi ini merupakan kejadian di Perjanjian Baru. Tadi di Perjanjian Lama. Kita hidup di Perjanjian Baru ya. Perjanjian Lama di Taman Eden tidak perlu ada medium. Tuhan dan manusia berada di satu tempat yang sama. Itu tuh seperti ada di satu area yang pusat dayanya tuh nyala terus 24 jam gitu. Koneksi Tuhan itu nggak berhenti-berhenti. Tapi kalau sekarang kita harus datang kepada Bapa melalui Yesus. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib yang mengizinkan kita untuk terhubung dengan Dia. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk berpikir ya, apakah kita sudah benar-benar menerima Tuhan dalam hati kita? Kalau kita nggak menerima Tuhan, kita nggak akan bisa terhubung dengan Dia. Karena Alkitab juga mengatakan, we go to God, we go to the Father through Christ. Kita melalui Yesus, kita baru bisa mencapai Bapa. Dan kalau kita mau, dan tadi itu yang pertama ya, kita harus terus terhubung dengan sumber daya kita atau sumber energi kita, yaitu Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa sering, saya tanya Victa deh. Victa, berapa sering kamu ngecas HP kamu? Tiap 1 hari 1 kali? Kadang 2 kali. Analogi yang sama buat diri kita, seberapa sering kita terhubung dengan Tuhan? Apakah itu 1 kali dalam 1 tahun alias Kristen Natal? Atau 1 kali atau 2 kali dalam setahun, Kristen Natal dan Paskah gitu. Saya juga dulu gitu Bapak Ibu. Saya dulu waktu masih sekolah minggu sama Victa, kita juga masih Kristen Natal ya.
Kristen Natal, Kristen Paskah kita dulu. Datangnya kalau pas ada acara aja, soalnya dapat hadiah. Nah, tapi kita sebagai umat Tuhan yang dewasa, kita mau belajar bahwa kita selain harus terhubung dengan sumber kita, yaitu Tuhan, kita juga harus terhubung dengan Dia secara rutin. Seperti handphone yang harus terus di-charge supaya bisa berjalan, kita pun harus terus di-charge nih sama Tuhan, supaya kita juga bisa punya kekuatan untuk berjalan. Terus gimana caranya kita bisa terhubung dengan Tuhan? Caranya nge-charge gimana? Tadi mungkin Arnold bilang ya, ini gak janjian, di mana sih Arnold? Gak janjian sama saya. Arnold bilang, kita tuh seperti tuning in radio ya. Frekuensinya Tuhan itu sama, kita aja yang perlu tune in radionya. Nah sama kayak kita, saat kita mau cas diri kita, saat kita mau terhubung dengan Tuhan, kita tune in diri kita. Spiritual kita itu, spirit kita tune in, kita masuk ke hadirat Tuhan. Bisa dengan doa, bisa dengan puji-pujian. Kayak tadi waktu worship time, saya merasa wah enak banget nih, ada hadirat Tuhan itu kerasa gitu di tempat ini. Bisa juga dengan baca Alkitab. Dan jujur Bapak Ibu, saya nggak mau munafik gitu ya. Saya sendiri juga suka lolos baca Alkitab tiap hari gitu ya. Tapi yang paling penting adalah sesibuk-sibuknya Bapak Ibu atau teman-teman semua, paling enggak kita tetap maintain connection sama Tuhan. Kita tetap menjaga hubungan itu. Sesimpel, tadi kalau nggak salah Victa bilang, sesimpel bilang terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena walaupun hari ini sangat challenging, sangat penuh tantangan, sangat susah, tapi Engkau berikan aku kekuatan. Semudah itu. Jadi kita bisa terhubung dengan Tuhan dengan doa, dalam baca Alkitab. Karena firman Tuhan itu bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan, untuk mengajar, untuk memberi arahan. Jadi maka dari itu kita melihat firman Tuhan. Nah, jadi pertanyaan pertama saya adalah untuk saudara-saudara renungkan juga ya. Apakah Anda sudah terhubung dengan Tuhan? Apakah Anda sudah menerima Tuhan dalam diri Anda? Lalu Anda juga sudah terhubung dengan sumber yang benar? Apakah Anda sudah mengecas atau connect diri Anda dengan sumber yang benar itu secara rutin? Itu yang bagian pertama. Yang pertama apa Bapak Ibu? Connection. Yang kedua adalah communication. Sedikit menarik karena buat saya yang belajar komunikasi, saya 3 tahun belakangan ini mengajar public speaking dan communication juga ya. Kalau dalam ilmu komunikasi, komunikasi itu harus terjadi terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan koneksi dengan audiens kita. Tapi saya belajar ya, kalau kita mengikuti Yesus kadang-kadang teori-teori itu bisa terbalik gitu. Karena sebagai orang Kristen, yang pertama adalah kita harus establish connection yang benar dulu dengan sumbernya yaitu Tuhan Yesus. Baru komunikasi kita akan menjadi meaningful, akan menjadi berarti kalau kita sudah terhubung dengan sumber yang benar. Nah kalau dalam teori komunikasi, orang tuh berpikir ya Natali kamu bisa komunikasi, kamu pinter ngomong. Bapak Ibu tahu gak sih kalau dalam komunikasi intinya itu bukan ngomongnya, intinya adalah menyampaikan pesan kepada pendengar. Jadi contoh saya hari ini membagikan pesan yang saya sampaikan ke yang Bapak Ibu dengar, kita berbagi makna yang sama gitu. Jadi komunikasi adalah proses 2 arah, bukan satu aja dari saya ke Bapak Ibu, enggak, itu public speaking namanya. Sama seperti komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan juga harus 2 arah. Kalau Bapak Ibu udah bilang, oke, saya udah berdoa nih, tapi doa saya belum dijawab. Aduh Natali gimana ya, saya tuh gak tahu harus berdoa apa. Ada juga yang misalnya bilang gitu ya, dalam Alkitab dibilang gak usah takut. Roh yang akan membantu kita untuk berdoa. Apapun yang bahkan kita gak tahu apa yang harus kita berdoakan, roh Allah yang ada dalam diri kita yang akan membantu kita untuk mengungkapkan isi hati kita sama Tuhan gitu. Jadi jangan takut.
Jadi dalam komunikasi ini dua arah, artinya kita bicara sama Tuhan melalui doa misalnya, melalui pujian penyembahan. Tuhan juga bicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui mungkin hamba-hambanya, melalui ciptaannya. Ingat kejadian di Alkitab, semak berapi ya, Musa, Abraham, Daniel di gua itu juga. Tuhan pakai banyak ciptaannya untuk menyampaikan sesuatu. Bahkan keledai pun dipakai untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi Tuhan itu bisa berbicara dalam begitu banyak hal. Jangan batasi dia. Jadi dalam komunikasi ini, dua arahnya itu artinya adalah kita juga harus belajar mendengarkan. Seberapa sering selama ini, apakah saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, apakah kita lebih banyak berbicara dan Tuhan yang mendengarkan? Atau Tuhan yang berbicara dan kita yang mendengarkan? Mungkin itu bisa kita pikirkan juga ya. Satu ayat yang buat saya bagus sekali, buat saya pribadi juga ya, dan saya mau bagikan adalah dari Yakobus 1 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi komunikasi itu dimulai dari kita mendengarkan, bukan kita berbicara. Dan di ayat ini kalau kita breakdown ya, atau kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, hendaklah cepat untuk mendengar. Apa artinya kalau orang itu cepat untuk mendengar? Biasanya orang yang banyak mendengar, dia mau belajar. Dia terbuka untuk mendapatkan hal yang baru. Lalu yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Nah ini kadang-kadang orang-orang tertentu bilang, Natali kan ada dalam firman Tuhan, kita harus lambat dalam berkata-kata. Makanya saya lambat ngomongnya, bukan begitu Bapak, maksudnya beda. Lambat untuk berkata-kata itu artinya apa? Artinya sebelum kita berbicara, kita berpikir dulu, kita mencerna dulu. Apakah yang akan saya katakan ini bermanfaat? Apakah yang akan saya katakan ini itu benar? Apakah yang akan saya katakan ini itu sesuai dengan kebutuhan orang yang mendengarkan? Jadi lambat untuk berkata-kata itu artinya kita mau belajar, kita mau berpikir, mencerna terlebih dahulu. Dan yang terakhir, lambat untuk marah. Ini kadang-kadang juga sering dipakai nih sama suami-suami, istriku. Kan Alkitab bilang harus lambat untuk marah gitu. Enggak gitu juga ya Pak ya. Jadi lambat untuk marah ini menurut saya artinya adalah saat kita mendengarkan atau berbicara, kita mendengarkan dan berbicara tanpa prasangka. Kemarahan itu datangnya dari mana? Dari saat kita terpicu oleh sesuatu kan. Saat kita terpicu oleh sesuatu biasanya datangnya dari ada asumsi dan ada prasangka. Jadi lambat untuk marah ini buat saya adalah kita belajar untuk mendengarkan dan berbicara tanpa menghakimi atau tanpa prasangka. So listen without judgment. Oke. Satu hal lagi ya, kalau dalam ilmu komunikasi biasa orang mendengarkan untuk dua hal ya Bapak Ibu. Yang pertama mendengarkan untuk menjawab. Nah ini biasanya banyak kesalahpahaman terjadi. Karena saat kita ngomong bla bla bla, dia cuma dengerin, tapi dia udah punya jawabannya. Berarti artinya dia tidak benar-benar mendengarkan. Terus yang kedua, orang mendengarkan untuk mengerti. Jadi orang mendengarkan lalu mencerna. Jadi seperti yang dibilang di ayat ini. Tapi saya melihat ya, sebagai pengikut Kristus, kita harus tambahkan satu lagi nih. Kita mendengarkan dengan iman. Karena seringkali Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu gimana, kadang-kadang kita dapat jawaban dari Tuhan, itu nggak seperti yang kita mau. Betul atau betul? Saat kita mendapat jawaban yang nggak kita mauin, biasanya yang terjadi adalah, enggak deh, mungkin itu bukan dari Tuhan. Mungkin itu bukan dari Tuhan, saya cari konfirmasi di tempat lain. Padahal kalau kita mau refleksi diri, yang harus kita lakukan adalah berserah sama Tuhan. Jadi di sini, contoh ya, saya kan punya konveksi. Dan dalam beberapa bulan terakhir ini kita butuh staff. Kita berdoa terus ya, saya, mama, dan
manajer kita. Kita berdoa terus biar dapat staff yang kompeten, yang bisa membantu perusahaan ini. Udah mungkin 1 bulan, 2 bulan kita berdoa, kita belum dapat nih staff yang pas. Yang ada malah staff saya resign Bapak Ibu. Itu bukan dijawab lagi itu ya, tapi malah mendapatkan jawaban yang lain gitu. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti kasih sesuatu tuh indah pada waktunya. Jadi kita tetap berdoa dan kita tetap percaya dan melakukan bagian kita. Jadi dalam komunikasi ini ada faktor kepercayaan juga. Maka dari itu tadi saya bilang, sebagai orang percaya, kita juga mendengar dan kita berbicara, berkomunikasi itu dengan iman. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan tuh akan menjawab dan Tuhan tuh mendengar. Nah, pertanyaan untuk renungannya adalah, apakah selama ini Anda hanya berbicara dengan Tuhan atau Anda betul-betul sudah berkomunikasi dengan Dia? Kalau Anda sudah berkomunikasi dengan Tuhan, artinya ada 2 arah. Anda berbicara, Tuhan mendengar, Tuhan berbicara, Anda mendengar. Apakah Anda sudah meluangkan waktu untuk mendengar suara Tuhan? Apakah Anda memberikan waktu untuk mendengarkan jawaban Tuhan? Karena jawaban Tuhan gak seperti saat kita membeli minuman di mesin penjual otomatis ya, di vending machine. Kalau di vending machine sih gampang, masukin koin, pencet, minumannya keluar. Kita inginnya jawaban doa kita juga seperti itu. Tuhan begini, pencet tombol doa. Jawaban keluar, plung. Tapi gak seperti itu ya, kita juga tahu. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Tentu aja dengan doa, dengan pujian penyembahan, kita juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan, ini satu hal yang buat saya challenging juga, dengan meditasi dan ambil waktu saat teduh. Ini buat saya cukup challenging ya Bapak Ibu, karena di tengah-tengah hidupan kita yang sangat sibuk, dan otak kita juga sibuk terus, untuk bisa mengambil waktu 10 menit, 15 menit berdiam di hadirat Tuhan itu merupakan suatu tantangan benar-benar. Apalagi kalau Bapak Ibu punya anak, punya keluarga, tantangan sekali. Tapi waktu saya benar-benar ngambil waktu untuk Tuhan, berdiam aja di hadiratnya, itu rasanya beda. Dan pasti ada sesuatu yang Tuhan singkapkan saat kita bersama dengan Dia. Nah, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Connection, yang kedua communication, yang ketiga adalah communion. Communion ini mungkin kalau kita lihat itu berarti perjamuan. Tapi sebenarnya communion dalam bahasa Inggrisnya itu artinya sharing or exchanging of intimate thoughts and feeling, especially on a mental and spiritual level. Jadi kalau saya terjemahkan, communion artinya adalah berbagi atau pertukaran perasaan dan pikiran yang intim, biasanya dalam secara emosional atau spiritual, level emosional atau spiritual. Jadi communion itu adalah bukan sekedar perjamuan, tapi lebih ke berbagi. Partaking, sinonimnya juga, ya, partaking itu artinya mengambil bagian dalam sesuatu. Jadi kalau sebagai orang Kristen, communion itu kan identik dengan roti dan anggur. Ya kan Bapak Ibu ya, roti dan anggur kita ambil. Kenapa kita melakukan communion? Untuk mengingat Tuhan Yesus. Mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, mengingatkan kita. Jadi esensinya adalah communion adalah saat dimana kita mengambil bagian dalam hubungan kita dengan Tuhan, mengingat Dia, supaya kita diberikan kekuatan untuk maju dalam perjalanan hidup kita. Jadi dalam communion, bukan cuma Bapak Ibu diingatkan bahwa dosa kita sudah diampuni, tapi kita juga diingatkan untuk selalu terus terhubung dengan Dia. Karena tanpa Tuhan, communion kita atau kita menjadi satu dengan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa menjadi pribadi yang utuh. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi di sini buat saya yang saya dapat adalah jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Tuhan selalu ada. Koneksi Tuhan selalu ada 24/7 ya. Selalu ada setiap saat. Tuhan juga selalu memberikan kita kesempatan untuk datang sama Dia. Tuhan selalu mengetuk. Kitanya mau nggak membukakan pintu kita? Kitanya mau nggak merespon panggilan Tuhan? Kitanya mau nggak melakukan sesuatu untuk Tuhan? Jadi kuncinya adalah buka pintu, Tuhan akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Apa artinya saat kita makan bersama-sama dengan Tuhan? Artinya adalah kita menjadi satu bagian dalam keluarga Kristus. Kan Tuhan bilang, suatu hari nanti kita akan bersama-sama di kerajaan sorga, makan perjamuan bersama-sama. Orang kalau diundang dalam perjamuan artinya apa Bapak Ibu? Keluarga yang dekat. Tamu kehormatan, keluarga yang dekat, orang yang kita kasihi. Seperti itu Tuhan memandang Bapak dan Ibu dan saya. Communion with God. Perjamuan itu bukan sekedar makan roti dan anggur, tapi hubungan kita sama Tuhan. Kita jadi satu bagian bersama Tuhan. Ini ada satu quote yang bagus ya, saya dapatkan dari buku Communion with God, karangan John Owen. Rada susah saya terjemahkan secara bahasa Indonesia, makanya saya tulis bahasa Inggris saja, tapi nanti saya terjemahkan. Our communion with God consists in His communication of Himself to us, with our return to Him of that which He requires and accepts, flowing from that union which in Jesus Christ we have with Him. Jadi artinya adalah, hubungan kita dengan Tuhan itu berawal atau terdiri dari cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Cara Tuhan berkomunikasi dengan kita, cara Dia mengkomunikasikan dirinya kepada kita, with our return to Him. Dengan kita juga berkomunikasi kembali kepada Dia, yang Dia terima. Dan asalnya dari hubungan, kesatuan yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Jadi intinya adalah kita nggak akan bisa punya communion with God kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan. If we are not in relationship with God, we cannot be in communion with Him. Jadi hubungan bersama Tuhan, hubungan dengan orang yang tepat, sumber yang tepat, itu sangat penting buat kita orang Kristen. Ini ayat yang udah sering sekali dikutip, tapi selalu mengingatkan kita akan kebenaran fundamental menurut saya. Yohanes 15 ayat 5, ayo Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya sering banget Bapak Ibu lupa bergantung sama Tuhan. Saya bilang saya mengikut Tuhan, tapi dalam hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Padahal Tuhan udah jelas-jelas bilang nih, kalau kita nggak terhubung dengan sumbernya, baterai kita ini nggak akan bisa tahan sekuat-kuatnya kita bekerja atau berusaha. Jadi kalau kita lihat, communion di sini yang saya mau tekankan adalah communion atau hubungan persatuan, persekutuan ini adalah sebuah lifestyle atau gaya hidup. Kalau koneksi kita dengan Tuhan, kita harus jaga setiap hari. Jika kita bisa menjaga koneksi kita tiap hari, itu hanya akan terjadi kalau kita sudah ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena saat kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, itu memberikan kita kekuatan untuk terus terhubung dengan Dia. Di ayat yang awal ya, di kejadian yang awal waktu Adam dan Hawa di Taman Eden atau Taman Firdaus,
itu sebenarnya adalah contoh communion yang pertama, contoh persekutuan yang pertama Tuhan dan manusia. Mereka ada di situ. Mereka ada di situ di hadirat Tuhan, mereka terhubung. Sekarang di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan tantangan yang begitu banyak setiap harinya, gimana caranya kita bisa terus bersekutu dengan Tuhan? Salah satu yang paling mudah untuk kita lakukan, kembali lagi, doa. Lalu yang kedua, baca firman. Dan yang ketiga, communion di sini juga mengingatkan kita bahwa kita sebagai umat percaya, kita nggak sendiri Bapak Ibu. Bukan hanya ada Tuhan, tapi juga ada keluarganya Tuhan. Yaitu Bapak Ibu yang ada di sini. Gerejanya Tuhan. Jadi communion itu, persekutuan itu bukan cuma sama Tuhan, tapi juga sama sesama kita. Kita nggak akan pernah merasa sendiri kalau kita punya Tuhan yang menguatkan kita, dan kalau kita punya teman-teman yang bisa juga menguatkan kita. Jadi pertanyaan renungan saya adalah, apakah kita sudah bersekutu dengan Tuhan dan sesama? Apakah kita sudah benar-benar bersekutu dengan Tuhan dan sesama? Ya. Jadi hari ini pesan saya sangat simpel dan mudah-mudahan praktikal juga. Kita cuma mau tahu nih seberapa jauh kita sudah melangkah bersama Kristus. Apakah kita sudah terhubung dengan sumber yang benar dalam Kristus? Seberapa sering kita terhubung dengan Dia? Jika Bapak Ibu merasa, aduh kayaknya saya kering nih. Saya merasa nggak ada semangat baru mengikut Tuhan. Saya merasa nggak ada jawaban dalam doa. Coba lihat lagi, apakah Bapak Ibu sudah benar-benar terhubung dengan sumber yang benar? Coba dicek juga, apakah Bapak Ibu sudah berkomunikasi dengan Tuhan? Komunikasi artinya bukan cuma berbicara, tapi juga kita mendengar. Kita mendengar arahan Tuhan, kita mendengar maksudnya Dia, jawabannya Dia, walaupun kadang tidak sesuai dengan kita inginkan. Dan yang terakhir adalah cek, apakah Bapak Ibu sudah bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam perjamuan bersama Tuhan? Apakah kita sudah memilih untuk membuka hati, menerima Tuhan, dan mengizinkan Tuhan untuk menggunakan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya? Apakah kita sudah bersekutu dengan keluarga kita, di gereja ini misalnya? Cek semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngecek kesehatan spiritual, nggak usah ke lab ya, ke gereja juga bisa. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita bikin refleksi diri, karena ntar lagi mau tutup tahun ya Bapak Ibu, supaya nanti ke depannya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertumbuh lagi dalam Tuhan. Dan yang terakhir, saya cuma mengingatkan, Tuhan juga bilang, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Hubungan atau koneksi itu nggak bisa dilakukan 1 atau 2 kali aja Bapak Ibu. Sama seperti kita ngecas HP harus terus rutin. Hubungan kita sama Tuhan harus terus dipelihara. Bukan kerjaan 1 kali atau 2 kali aja. Bukan freelancer Bapak Ibu, ini kerjaan seumur hidup. Jadikan itu gaya hidup. Jadikan itu bagian dari gaya hidup kita. Untuk selalu terhubung dengan Tuhan, memiliki komunikasi dengan Tuhan, dan memiliki communion atau persekutuan dengan Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa untuk menutup kebaktian kita hari ini juga. Dan saya mau Bapak Ibu benar-benar membuka hati, terus jujur sama Tuhan. Alkitab juga bilang, Tuhan bisa menilik hati kita. Tuhan sebenarnya udah tahu apa yang ada dalam hati Bapak Ibu. Jadi mari kita ambil waktu, renungkan di mana kita saat ini bersama Tuhan, dan apa yang mau kita bawa ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa.